Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maratu Saliha dari kelas PM 2023U, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik atau teori perilaku. Teori pembelajaran perilaku berfokus pada bagaimana konsekuensi perilaku yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengubah perilaku individu seiring berjalannya waktu dengan cara individu mencontohkan perilaku mereka dengan perilaku orang lain. Apakah kalian tahu apa itu belajar? Ini sepertinya pertanyaan sederhana sampai Anda mulai memikirkannya. Perhatikan 4 contoh berikut. Apakah itu contoh pembelajaran? Pertama, seorang anak kecil mengambil langkah pertamanya. Kedua, seorang remaja laki-laki merasakan ketertarikan terhadap perempuan tertentu. Ketiga, seorang anak cemas ketika melihat dokter datang membawa jarum. Keempat, lama setelah mempelajari cara mengalihkan, seorang gadis menyadari sendiri bahwa cara lain untuk mengalihkan dengan 5 adalah dengan membaginya dengan 2 dan mengalihkannya dengan 10. Misalnya, 428 dikalikan 5 dapat dihitung sebagai berikut. 428 dibagi 2 sama dengan 214 dikali 10 sama dengan 2140. Apa sih yang dimaksud dengan teori pembelajaran perilaku? Studi pembelajaran yang sistematis relatif baru dipelajari secara ilmiah pada akhir abad ke-19. Dengan menggunakan teknik yang dipinjam dari ilmu fisika, para peneliti mulai melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana manusia dan hewan belajar. Salah satu peneliti yang awal paling penting adalah Ivan Pavlov. Classical conditioning yang dikembangkan oleh ilmuwan Rusia Ivan Pavlov pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bermula dari penelitian tentang proses pemberian makan anjing. Pavlov mengamati bahwa anjing mengeluarkan air liur secara otomatis saat melihat atau mencium daging tanpa pelatihan sebelumnya. Dalam teorinya, daging disebut sebagai stimulus tanpa syarat atau unconditional stimulus, sedangkan air liur yang dikeluarkan secara otomatis disebut dengan respon tanpa syarat atau unconditional response. Pavlov kemudian memperkenalkan stimulus netral seperti bunyi lonceng yang awalnya tidak memicu respon air liur. Melalui serangkaian eksperimen, ia menyajikan stimulus netral bersamaan dengan stimulus tanpa syarat, yaitu daging. Setelah beberapa kali pengulangan, stimulus netral berubah menjadi stimulus terkondisi atau conditional stimulus yang mampu memicu respon air liur tanpa kehadiran daging. Proses ini dikenal dengan classical conditioning. B.F. Skinner dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan eksperimen di laboratorium menggunakan subjek hewan, seperti tikus dan merpati. Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement sebagai dasar dari perilaku. Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensinya atau apa yang mengikuti perilaku tersebut, sehingga membedakan antara dua jenis perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Respondent behavior melibatkan respon yang dibuat atau ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut diberikan ketukan, maka akan muncul refleks kaki tersentak. Perilaku ini tidak dipelajari namun terjadi otomatis tanpa disadari. Tingkatan yang lebih tinggi adalah perilaku yang dipelajari, yaitu conditioning yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Kemudian dikembangkan oleh John B. Watson sebagai metode penelitian dasar untuk behaviorisme. Eksperimen Skinner yang cukup populer dikenal yaitu eksperimen menggunakan Skinner box menggunakan subjek tikus. Seekor tikus yang lapar dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Tiap kali tikus menekan tuas yang ada di dalam kotak, maka akan ada makanan yang muncul dari lubang. Setelah mencoba menekan sekali, tikus itu kembali yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan kelima kali hingga seterusnya. Karena mengetahui adanya konsekuensi positif dari perilaku tersebut. Dari eksperimen tersebut dapat dilihat bahwa penguatan menjadi hal yang sangat penting dalam pembentukan perilaku.
Menurut pandangan Skinner, kepribadian merupakan pola atau kumpulan dari operant behaviors individu. Perilaku neurotik dapat terjadi karena adanya penguatan atau reinforcement terhadap perilaku-perilaku yang salah. Selanjutnya, kita akan bahas schedule of reinforcement. Pola pemberian atau penundaan penguat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah fixed interval. Penguatan diberikan mengikuti respon pertama yang muncul setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu. Setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu, misalkan setiap 1 menit, setiap 3 menit, atau jangka waktu tetap lainnya. Yang kedua adalah fixed ratio. Penguat hanya diberikan setelah organisme menunjukkan respon tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah variabel interval. Penguat dapat diberikan setelah 2 jam pada periode pertama, kemudian setelah 1 jam 30 menit pada waktu berikutnya, dan kemudian setelah 2 jam 5 menit untuk waktu ketiga. Dan yang terakhir adalah variabel ratio, yaitu berdasarkan rata-rata jumlah respon antara penguat, tetapi ada variabilitas besar di sekitar rata-rata tersebut. Penerapan konsep reinforcement theory banyak diterapkan untuk melatih hewan-hewan di sirkus. Hewan-hewan mengalami proses conditioning dengan memberikan reinforcement, misalkan makanan ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan. Pada manusia, senyuman orang tua kepada anak-anak dapat menjadi reinforcement tersendiri yang mampu memperkuat perilaku anak. Ada yang dinamakan dengan successive approximation, yaitu akuisisi perilaku kompleks orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka berperilaku dengan memperkuat perilaku-perilaku yang sesuai dengan target akhir dari perilaku yang diinginkan, misalkan ketika belajar untuk berbicara. Dalam teori Skinner, asesmen yang digunakan berupa analisis fungsional yang melibatkan penilaian frekuensi suatu perilaku, situasi di mana ia terjadi, dan penguatan yang terkait dengannya. Meliputi yang pertama direct observation of behavior, yang kedua self-report of behavior, dan yang ketiga psychological measurement of behavior. Kemudian, bagaimana penerapan dari operant conditioning? Yang pertama contohnya menggunakan metode token ekonomi, yaitu teknik modifikasi perilaku dengan menggunakan token yang dapat ditukar untuk benda-benda berharga atau hak istimewa, dan hal ini diberikan ketika perilaku yang diinginkan muncul. Kedua, menggunakan punishment, yaitu penerapan stimulus yang tidak disenangi sebagai upaya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari. Ketiga, negative reinforcement, yaitu berupa usaha untuk memperkuat respon dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya. Kemudian, positive reinforcement, yaitu penguatan yang diberikan ketika perilaku yang diharapkan muncul. Beberapa ahli menyampaikan bahwa pemberian positive reinforcement dipandang lebih efektif daripada penggunaan punishment dan negative reinforcement. Teori Skinner menjadi landasan bagi interferensi berbasis perilaku yang cukup banyak digunakan pada kasus-kasus di lapangan. Skinner berargumen bahwa meskipun perilaku manusia dipandang lebih kompleks dari hewan, namun beberapa proses yang fundamental tetaplah sama. Modifikasi perilaku yang didasarkan dari proses belajar melalui penguatan memiliki tempat tersendiri dalam praktek interferensi di lapangan.